Baik, selamat pagi. Kami dari kelompok datang akan mempresentasikan pushdown automata dan equivalent CFG. Pertama, kita akan membahas pushdown automata. Pushdown automata atau bisa disebut PTA merupakan mesin otomata dari bahasa konteks bebas. PTA digambarkan sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatas berupa start dengan operator push dan push dengan prinsip berupa LIFO, first in, first out. Agar bisa menggunakan model otomata pada bahasa konteks bebas atau free context diperlukan, yaitu sebuah stack atau memori pushdown yang dapat menyimpan sederetan simbol dengan panjang yang tak terhingga. Selanjutnya, selama proses pembacaan simbol pada stack, simbol teratas pada sebuah stack, PTA memiliki kemungkinan sebagai berikut, yaitu 1. Stack tidak dapat diubah. 2. Simbol pada stack teratas akan dihapus atau di-pop dan digantikan dengan simbol yang lainnya dengan cara push. Artinya, jika kita memiliki 3 stack, maka stack teratas itu akan di-pop, kemudian di-push dengan simbol yang lainnya. PTA memiliki aturan, yaitu proses diawali dari proses start dan diakhiri pada finish atau exit. 2. Memiliki 7 tuple, yaitu M sama dengan Q, sigma, gamma, Q0, Z0, delta, dan A. Dari simbol itu di mana Q0 himpunan hingga step. Sigma adalah alfabet input atau berupa input. Kemudian gamma adalah simbol start. Kemudian Q0 adalah stack awal. Z0 adalah simbol awal dari stack. A adalah himpunan step penerima. Dan delta adalah fungsi transisi. DFA dibagi menjadi yaitu DFA deterministik dan PDA deterministik. Kita akan membahas yang non-deterministik. Pertama, kita akan menggunakan rumus PDA. PDA M sama dengan I, sigma, gamma, Q0, Z0, delta, dan A merupakan sebuah PDA deterministik untuk pengujian polymenry memiliki tuple sebagai berikut. Q sama dengan Q0, Q1, dan Q2. A sama dengan Q2, dan sigma sama dengan A atau B. Dan gamma, A, Q, dan Z0. Dan fungsi transisi delta terdefinisi pada tabel berikut. Yang Anda lihat di layar ini, tabel yang ada di layar ini. Pada tabel sebelumnya transisi tersebut terlihat bahwa pada step Q0, PDA akan melakukan push jika mendapat input A atau B dan melakukan transisi step ke step Q1 akan mendapatkan input empty. Pada step Q1, PDA akan melakukan push. Ya, kita akan masuk di PDA determinan. Jika N memiliki sebuah keunikan, maksudnya transisi dengan satu konfigurasi ke konfigurasi berikutnya tidak diperlukan secara umum, maksudnya secara normal atau tidak secara khusus. Contohnya, PDA deterministik jika diketahui sebuah PDA N sama dengan Q, sigma, gamma, Q0, Z0, delta, dan A merupakan sebuah PDA deterministik untuk pengujian polymenry.
memiliki tupel sebagai berikut. Q sama dengan Q0, Q1, Q2. A sama dengan Q2. Sigma A, B, C berupa input A, dan gamma A, B, Z0. Dan fungsi transisi terdeteksi melalui tabel berikut. Pada tabel transisi terlihat bahwa pada step 0, PDA akan melakukan push jika mendapatkan inputan A atau B, dan melakukan transisi step ke step Q1 jika mendapatkan inputan C. Pada step Q1 akan melakukan push. Kita akan masuk pada konteks free grammar atau CFG. CFG adalah sebuah aturan penulisan ulang yang dapat digunakan untuk menghasilkan atau mereproduksi pola atau string secara rekursif. Di sini saya memiliki satu contoh soal, yaitu S memiliki turunan A, B, B, A memiliki turunan 0, B memiliki turunan 1, B memiliki turunan 2. Maka dari soal ini akan menghasilkan S memiliki turunan A, B, B, A, B, B memiliki turunan 0, 1, 2. Atau S memiliki turunan A, B, B, A, B, B memiliki turunan 0, 1, 1. Atau S memiliki turunan A, B, B, A, B, B memiliki turunan 0, 2, 2. Atau S memiliki turunan A, B, B, A, B, B memiliki turunan 0, 2, 1. Karena B memiliki, dari soal contoh di sini, B memiliki turunan 1 dan B memiliki turunan 2. Bisa disebutkan yaitu B memiliki turunan 1 atau B memiliki turunan 2. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Deterministik push dan automata. Di sini saya mempunyai contoh soal seperti ini. L sebagai language, A pangkat N, B pangkat N lebih besar dari 0. Di sini bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk N sama dengan 2 menjadi AA, BB, dan N sama dengan 3 menjadi AA. Di sini saya akan menggunakan yang ini. Untuk pengerjaannya kita memberi suatu tanda yaitu epsilon agar mempermudah. Kemudian kita akan membuat tabelnya. Tabelnya ini kita awali dengan Z sebagai nilai awal. Kemudian kita buat diagram transisinya. Untuk diagram transisinya, pertama kita lihat nilai awalnya adalah A. Sementara di sini adalah Z di nilai paling atas. Ini nilai inputan, nilai awal. Berarti kita tulis seperti ini. A kali Z menjadi A Z. Karena sudah kita tuliskan di sini, jadi A ini akan dipindahkan ke sini. Jadi A. Kemudian yang ini A kita tulis A. Sementara nilai paling atas di sini adalah A. Jadi kita tulis A menjadi A. Karena sudah menjadi AA, kita tuliskan lagi di sini menjadi A. Lalu di sini B. Karena di sini B, kita tuliskan seperti ini. Nilainya adalah B. Lalu di sini adalah A. Jadi A. Karena di sini AB. Jadi kita mau tidak mau harus menghapus ini atau mengpopkan. Jadi kita pakai tanda yaitu epsilon untuk sebagai tanda pop. Jadi karena kita sudah tulis epsilon, jadi ini
harus dicoret. Jadi nilainya paling atas akan menjadi ini. Lalu ke sini. Nilainya kemudian adalah B. Kita tulis B. Nah, ini sebenarnya. Kita tulis B. Lalu nilai paling atasnya adalah A. Jadi kita tulis A. Karena ini B menjadi B A, jadi kita epsilonkan agar hilang. Jadi karena di epsilonkan kita coret. Karena sudah selesai, tinggal epsilonnya saja. Kita menjadikan ini menjadi final state-nya, yaitu Q2. Q2-nya pun di sini tinggal epsilon, jadi di sini epsilon z. Karena nilai paling di sininya z, kita tulis epsilon z menjadi, karena sudah tidak ada lagi, jadi epsilon. Kemudian tabel transisinya. Tabel transisinya itu seperti ini. Jadi dari Q0, karena ini Q0, terus A, ini A, Z, ini Z, menjadi AZ, jadi Q0 AZ. Kemudian seterusnya yaitu Q0 A menjadi Q0 AA sama. Kemudian yang ini, untuk yang ini, karena ini masih di Q0 BA, sementara untuk epsilon itu ke arah Q1 menjadi Q1 epsilon. Karena epsilon ini tadi untuk mencoret ini mengpop. Lalu yang sini Q1 BA, di sini sama, masih sama epsilon Q1 epsilon. Lalu sampai di sini. Di sini adalah Q1 epsilon, karena ini sudah habis tadi, ini epsilon untuk ini, sementara ini kosong karena tinggal Z, jadi Q1 epsilon Z menjadi Q2 epsilon. Ini termasuk tabel transisinya, sementara yang ini diagram transisinya. Terima kasih. Halo, nama saya Hadi Gustiawan. Saya akan melanjutkan materi dari pushdown otomata. Kali ini saya akan memberikan contoh untuk kasus pushdown otomata untuk non-deterministik. Contohnya, sini saya punya soal tentang language-nya, bahasanya dengan WWWR reverse. Kita misalkan kan 0, W-nya sama dengan 0,1 plus. Jadi kita misalkan seperti ini, kan jadi W-nya 0, 1, dan W lagi reverse, maksudnya dibalik, jadi 1. Nah, bisa juga 0, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, ini bisa menjadi salah satu. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk yang kasus, untuk yang contoh yang ini. Dari pembahasan teman saya yang tadi, PDA non-deterministik punya pembeda alasan itu input simbolnya dan stack simbol itu tidak boleh sama. Di semisal ini, dari soal ini 0, 1, 0, 0, 1, 0. Nah, dari stack Z, nah, prosesnya pengerjaannya itu dari soal ini kita akan melakukan push dari 0 ini, kita push di sini
jadi si stack Z-nya ini topnya menjadi 0. Selanjutnya satunya di push lagi jadi 1, di push lagi juga jadi 0. Nah, di push lagi 0. Nah, karena syaratnya non deterministik itu input simbol dan static simbol itu tidak boleh sama, berarti kita harus di pop. Karena ini sama, pop, di pop sama. Satu lagi, tinggal yang untuk nomor 1 ini karena sama lagi kita di pop lagi 0, kita pop lagi karena sama. Nah sekarang kita untuk pembuktiannya kita buat diagram terlebih dahulu. Ini startnya ya. Di 0 dari kasus tadi push popnya kan tadi push pertama tadi kan pushnya tanda dari 0, jadi seperti ini. Nah, di atas ini tadi di pop 0 di stack Z, jadi stacknya jadi 0 Z. Di push lagi 1 di stack Z, jadinya stacknya jadi 1 Z. Nah selanjutnya karena saat tadi di pop, untuk yang bagian bawah ini dari tumpukan stacknya tadi bentuk dari W ini 0,1 berarti 0. Salah, maksudnya atau jadinya 01 juga dari 10 1 0. Nah ini bisa juga ditulis 0 0 sama 1 1 tuh. Nah dari pop tadi, dari kasus yang proses pop tadi itu ke key 0, key 1 maksudnya, salah, 1. Nah kan pertama tadi kondisi pop pertama tadi kan di 0, karena 0 bertemu 0 lagi kan tidak boleh sama gitu. 0 yang pop pertama tadi 0, dari push 0 di pop 0, berarti jadinya epsilon. Selanjutnya pop yang selanjutnya tadi dari push 1 di pop 1, jadinya epsilon. Ya, sama. Nah, selanjutnya untuk menuju ke stack Z kan harus empty tadi, empty maksudnya kan tinggal Z tok gitu, gak ada nomor lagi, jadinya empty, di pop lagi ke Z, berarti jadi tinggal Z tok, dan kita bisa disebut key F. Nah, tinggal buat daftar transisinya.
Jadi kasusnya tadi kan input stringnya kan, input string dari 0 1 0 1 0. Dari stack key 0, dari stacknya stringnya 0, jelas 1 0 0 1 0 dari stack Z. Nah, caranya begini, kita turunkan biar lebih mudah. Kan awalan dari stack ini kan 0, 0. Kita cek yang 0, inputan yang 0 dulu mana. Kita temukan dari yang ini. Berarti ini yang 0 ini di push ke stack Z, jadinya key 0, 0-nya ini hilang, jadi 1 0 0 1 0, Z-nya ada 0 0-nya. Bawa lagi. Nah, sekarang kita lihat jadi ya, Z-nya kan 0. Nah, kita tidak bisa mengambil dari inputan ini karena Z ini kan dari 0, kan 1, tidak bisa. Kita coba ambil dari yang turunan ini dari yang ini, dan itu sama yang ini 01 01, jadi bisa key 0 0 0 1 0 dari yang ini kan ini paling terakhir kan 0 kan, berarti nambah 1 0 Z. Nah, diturun lagi. Selanjutnya ini kan bentuknya 0, kita cek key 0, key stack key 0. Kita lihat yang persis mana dari stack 1 0, berarti kita temukan di sini 1,0. Jadi kita bisa tulis key 0, diambil lagi push 0 0 1 0, 0-nya ke stack Z. Nah, untuk pembuktiannya kita bagi 2. Untuk yang kanan, prosesnya berhasil ke key 1. Nah, untuk bagian kanan ini, untuk kubu yang atas ini, urutannya ini. Nah, dari pop ini kita bisa buat key 1 di pop 0, ini kan 0 0 di pop jadi 1 0 1 Z. Selanjutnya untuk yang kiri jadinya key 0. Ini untuk bagian yang ini ya, 1 di pop 1 0. Nah, karena bentuknya sama 0 0, jadinya tidak bisa kehapus, tapi malah bertambah. Seperti ini. Nah, selanjutnya di sisi ini karena jalurnya ke 1,1 dari stack disatukan, tadi kan di pop, jadinya Q1 di pop jadi 0, stacknya tinggal 0 0.
di next lagi, di stuck 00 tadi kan di pop lagi kan, di pop yang ini. Jadinya Q1 epsilon bersih jadi Z, biar tidak terlihat dua. Nah, menuju ke garis ini kan epsilon Z, berarti kan panahnya kan menuju ke final state ya. Ini F maksudnya final kan. Dari Q1 epsilon stack Z kan habis ya, panahnya epsilon ke final state, jadi final state epsilon Z. Nah, jadinya yang kanan ini diterima. Untuk yang kiri ini, nah ini kan masih diputar-putar, masih di sini kan. Di next dari 1, nah kita cek Q0 state Q0 dari 1 kan, berarti di push lagi di 1,0 ini, jadinya Q0 kan ini maksudnya kan push, ini pop, jadi 0 ini ditambah lagi di next lagi 0 dari stack ini di push lagi, jadinya bisa epsilon, stacknya nambah 0 1 0 1 0 Z, berarti ditolak. Nah, itu penjelasan dari saya. Bedanya non deterministik itu waktu harus ada yang ditolak dan diterima. Oke, sekian, terima kasih.